Allah Akbar. Capek banget ya Allah. Apa nih? Oke, doa guys. Dan bulan ini totalnya adalah, ini dari tanggal 11 November sampai tanggal 7 Desember. Totalnya itu 2160 TLN. Jadi aku nggak beli banyak sih, cuman beberapa bahan aja. Airnya, pouch, telur, sama solar. Dan hari ini aku rencananya mau nge-vlog tipis-tipis sambil curhat tipis-tipis. Apa sih maksudnya tipis-tipis? Jadi sambil nunggu suami aku balik, karena jam 12.30 ntar dia biasanya balik ke rumah untuk jam istirahat makan siang. Dia tuh jarang banget minta dibuatin menu makan siang. Jadi biasanya itu early arase atau jam istirahat siangnya itu dibuatin kayak menu sarapan kayak biasa aja. Jadi rencananya ntar aku bakal bikin menemen, terus frenda patates. Kentangnya bakal aku potong tipis-tipis terus masukin ke oven. Terus bakal ada segala borek sama meze kali ya. Ya, gitu aja. Baiklah, aku akan mulai dengan menyiapkan bahannya. Si kentang ini nanti akan aku iris tipis-tipis, terus dikasih minyak sedikit, terus udah masukin oven. Sebenarnya banyak banget yang nanyain ke aku, kenapa pasangan aku jarang ditampilin di video. Bukan jarang sih kita bilangnya, tapi nggak selalu gitu ya. Kayak nggak ada banyak konten yang nge-vlog bareng gitu. Sejujurnya, kalau aku boleh jujur, kalau aku diizinkan jujur, goals utama aku, tujuan utama aku bikin channel ini bukan untuk menampilkan sisi dari pernikahan campuran. Jadi bukan yang utamanya, itu cuman kayak opsi aja gitu loh. Jadi lebih ke jurnal personal lah kita bilangnya, yang bisa melingkupi banyak hal, nggak cuman fokus ke pernikahan campuran aja. Kenapa begitu? Karena jujur aja aku punya kekhawatiran nih, kayak kekhawatiran akan adanya ekspektasi dari yang mungkin aja singgah ke channel ini. Channel yang tema utamanya itu adalah pernikahan campuran, umumnya itu menarik penonton-penonton yang juga pasti punya ekspektasi tertentu. Ya nggak sih? Kayak, oh dia nikah sama bule, berarti channelnya itu harus punya konten kayak gini, kayak gitu. Apakah prank kah, atau yang relationship goals kah, atau romantis kah, atau apa gitulah sebagainya. Meskipun aku tahu daya tarik akan konten-konten seperti itu termasuk tinggi, tapi jujur aku belum tertarik, belum punya keinginan untuk benar-benar fokus ke konten yang seperti itu. Kayak apa ya, akan banyak hal yang terekspos dan itu akan menjadi di luar kendali aku. Suami aku tuh bukan ekstrovert sebenarnya, tapi kalau memang sedang waktunya harus ekstrovert, ya bisa lah diatur. Dan sebenarnya dia juga kurang nyaman untuk berada di depan kamera. Jadi kalau aku mau ngambil video pun, aku pasti bilang dulu, ini aku ngambil videonya buat kenang-kenangan kita, atau aku ini ngambil videonya ya untuk aku upload atau untuk aku share kayak gitu. Sebenarnya aku nanya kayak gitu karena aku menghormati pasangan aku menghargai dia, dan aku ingin dia itu punya pilihan. Jadi bukan suatu keharusan gitu loh. Dan kalaupun pasangan aku bilang aku nggak mau di videoin atau aku nggak mau bagian ini diupload ke YouTube, menurut aku ya nggak apa-apa sih. Aku nggak merasa kesel, marah, atau merasa aku nggak didukung sebagai pasangannya. Karena menurut aku bilang enggak, itu adalah hak personal sebagai individu.
Untuk segala gorengnya aku akan butuh Yufka. Ini yang instan yang udah dijual di market gitu. Kemudian bakal aku isiin sama Cleas Paneer dan Maidanos. Ini harus aku masukin kayak gini biar si Maidanosnya itu tetap fresh. Jujur sebenarnya aku senang ketika pasangan aku bilang hire Stemuro dan sejenisnya, karena itu berarti aku adalah tempat yang nyaman bagi dia untuk berbagi perspektif meskipun pemikiran kita berbeda. Dan berani berbagi perspektif meskipun berbeda, menurut aku ini adalah satu tanda yang baik bagi hubungan kami. Karena aku pribadi tuh tipe orang yang jujur aja deh gitu. Meskipun kadang ujungnya itu nggak enak. Kalau nggak suka, menurut aku sih mending bilang aja sih. Daripada melakukan sesuatu hanya untuk bikin aku happy, yang mungkin menurut sebagian orang itu adalah hal yang romantis. Tapi bagi aku pribadi, kalau dianya nggak niatan dan nggak ikhlas, ya untuk apa? Bukan hasil dari apa yang orang itu lakukan sih menurut aku yang romantis, tapi usaha dan inisiatif dari orangnya yang sebenarnya itu bikin romantis. Jadi mendingan jujur dan sama-sama mencari kompromi terbaik untuk kedua belah pihak. Terus aku bentuk jadi kayak gini, kayak sigara alias rokok, makanya namanya sigara berry. Aku juga percaya bahwa pasangan aku itu nggak bertanggung jawab terhadap apa yang aku rasakan. Oh benar, tapi ini bukan berarti kayak dia boleh kejam gitu ya, berkata kasar atau KDRT langsung mizalik. Tapi ini lebih kayak nggak harus melulu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kalau digituin terus, aku merasa aku nggak akan berkembang sebagai seorang manusia. Toh perbedaan itu ada kan bukan untuk akhirnya kita sama-sama memusuhi satu sama lain, tapi kita belajar untuk menghargai perbedaan tersebut sehingga tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Dan pastikan ujung sini dan ujung sini itu tertutup dengan rapi, karena ketika digoreng, ntar pastinya dia meletup. Jadi buat aku pribadi, hubungan yang saat itu bukan hubungan yang memaksa aku untuk memasukkan diri aku sendiri hanya biar pasangan aku itu happy terus-terusan. Jadi aku lebih memilih hubungan yang transparan, meskipun ada yang nggak enaknya karena perbedaan-perbedaan tadi, tetapi kita tetap saling memberikan perasaan aman. Dan baik aku dan pasanganku, kita wajib bertanggung jawab atas diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, baik secara jasmani maupun rohani, untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Yang ini entar tinggal digoreng aja. Sekarang aku mau motong-motong untuk menemen. Kita akan butuh tomat dan biber. Cabenya ada yang pedas, ada yang sebenarnya nggak pedas-pedas juga sih, kayak sedang aja gitu. Ini yang nggak pedas. Menemen di Turki itu ada versinya beda-beda. Ada yang soğanlı kayak bawang, ada yang enggak. Sebenarnya aku tuh sukanya soğanlı, tapi karena suami aku lebih doyan yang soğansız, nggak pakai bawang, jadi udah kita bikin menemennya yang nggak pakai soğan. Dan balik lagi ke bagaimana pandangan atau ekspektasi orang-orang dengan channel aku ini. Aku sangat sadar dan mengerti kalaupun mereka berpikiran demikian, kayak oh dia udah nikah sama orang Turki, oh dia kuliah di Turki, udah lama di Turki dan lain sebagainya. Sudah ada semacam label yang menempel di aku. Di satu sisi iya, label-label itu menguntungkan, tapi di lain sisi itu kadang tidak menyenangkan bagi aku. Tidak menyenangkan dalam artian karena kesannya aku tuh harus mengupload sesuatu sesuai dengan ekspektasi penonton. Dan itu akhirnya kayak sedikit menghalangi aku untuk bisa menjadi diri sendiri. Karena kan kalau misalnya channel yang tema utamanya itu pernikahan campuran, mereka udah kayak punya cetakan kontennya ya. Tapi bagi aku pribadi, YouTube ini sebenarnya itu lebih kayak
cara aku untuk merawat diri. Aku punya wadah sih untuk bisa mengasah kreativitas aku. Kalau kamu juga punya channel YouTube, otomatis kamu juga sudah tahu bahwa YouTube itu nggak cuma soal ngambil video terus upload, tapi juga ada proses untuk brainstormingnya, nyari ide, terus abis itu bikin skrip. Tipe yang bikin skripsi biar nggak lupa aku mau ngomongin apa aja, kemudian ngambil videonya kayak sekarang, terus kemudian belajar untuk menyampaikan komunikasi yang baik, belajar gimana caranya menyampaikan dengan teknik storytelling yang baik, terus belajar editing, walaupun editing aku kayak standar banget, biasa banget, tapi setidaknya aku sudah bisa menyatukan semua video itu dan sesuai dengan alurnya. Kemudian ya itu proses upload, jadi nggak cuman soal oh ya udah upload terus view-nya berapa, cuannya berapa, nggak cuma soal itu, tapi juga soal proses pembelajarannya. Jadi aku inginnya itu dikenal dari nilai-nilai yang bisa aku bagikan, bukan dari label-label tadi. Tadi di sini udah aku kasih minyak sedikit, nanti kita oseng-oseng aja, dan minyak untuk si menemennya. Ini masukin cabenya dulu. Nanti kalau cabenya udah mateng, kurang lebih kayak gitu ya, baru kita masukin si tomatnya. Anyway, kalau mungkin ada yang nyadar, aku nggak pernah bener-bener bilang kayak atau mengajak gitu, ayo subscribe channel ini atau like video aku dan sebagainya. Bukan tanpa alasan itu loh. Aku percaya bahwa para penonton atau siapapun yang singgah ke channel ini sudah cukup cerdas untuk menilai, mengetahui apa yang baik untuk dirinya sendiri. Karena ini bagian dari keselarasan energi aja nggak sih? Nah kalau cocok singgah, subscribe, kalau nggak ya udah skip aja. Dan ini si wortelnya udah mulai mateng kayaknya, jadi bisa aku matiin. Ntar ini bakal aku campurin dengan yogurt dan saremsak atau bawang putih, terus sedikit garam, udah selesai. Oh iya, tadi udah aku tambahin si tomatnya juga karena si cabenya udah mateng. Kita tambahin garam sedikit, karabiber juga. Bagi aku, langkah-langkah kecil kayak cuma kepikiran idenya, terus bikin persiapannya, terus eksekusi, terus upload, itu tuh udah termasuk sukses bagi aku. Yang dimana aku merasakan kepuasan itu, ada dopamin yang muncul setelah aku upload, meskipun videonya itu nggak banyak view-nya, tapi aku tuh kayak ngerasa seneng aja. Terakhir kita tambahin 2 telur. Dan untuk meneruskan kepuasan tersebut, aku hanya akan upload konten-konten yang menurut aku nyaman untuk share hal-hal tersebut. Dan akan lebih sangat menyenangkan ketika aku bisa membuat sesuatu yang dimana aku tuh bisa menjadi diri aku sendiri tanpa harus merasakan kayak aku terseret oleh keinginan yang nonton. Terus kalau memang YouTube ini bisa menjadi bibit tambang cuan, I get paid for being myself. Coba. Oh ya Allah, panas banget. Ya udah deh, daripada aku berantakan, tapi nggak apa-apa. Yang penting masakannya udah selesai. Jadi makasih banget udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Aşkım, gel bakalım.